Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa. Bertemu lagi dengan saya Terlina Arvinta. Saya akan menjelaskan mengenai chapter pertama dari Sistem Informasi Manajemen. Referensi yang saya gunakan adalah buku dari Laudon untuk menjelaskan pada chapter 1 ini. Baik, saya akan share screen materinya. Baik, pada chapter ini saya akan menjelaskan mengenai information system in business today. Jadi pada intinya adalah bagaimana sebuah sistem informasi itu berpengaruh pada aktivitas bisnis pada saat ini. Oke, ini adalah learning objective pada pertemuan kita pada hari ini, yaitu untuk mengetahui tentang dampak IS pada bisnis dan pada hubungannya dengan globalisasi, kemudian menjelaskan bagaimana atau mengapa sistem informasi menjadi hal yang begitu essential in business today. Kemudian yang ketiga adalah mampu menjabarkan information system dan menggambarkan bagaimana sebuah organisasi dan teknologi akan saling bersinggungan di dalamnya. Kemudian yang berikutnya adalah meyakinkan bahwa information system itu mampu memprovide sebuah value atau meningkatkan value dalam sebuah organisasi. Kemudian ada berbagai hal yang bisa dikontribusikan oleh teknologi terhadap berjalannya sebuah organisasi itu sendiri. Baik, saya akan masuk langsung ke materi utamanya. Oke, ini adalah saya menjelaskan mengenai the role of information system in business today. Sebenarnya ini adalah hal yang umum yang saya rasa juga teman-teman pasti bisa menjelaskan tentang bagaimana terjadinya sebuah transformasi digital yang saat ini berpengaruh kepada aktivitas bisnis. Kita melihat kalau dulu pada awalnya sebuah bisnis atau sebuah usaha adalah bergerak di bidang manufaktur, gitu ya, di mana sebuah bisnis itu memproduksi barang, kemudian ada terjadi pergeseran atau transformasi sehingga ada layanan, ada jasa yang ditawarkan oleh si pelaku bisnis. Dan saat ini ketika terjadi transformasi digital, maka layanan jasa saat ini bisa digantikan atau bisa disupport dengan kehadiran digital. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa saat ini orang tidak hanya menjual sebuah produk dan jasa, tapi juga bisa menjual sebuah ide atau gagasan melalui layanan digital atau melalui platform digital. Kita mengenal ada cloud computing, ada mobile digital platform, allow more distributed work, decision making and collaboration, gitu ya. Jadi keterlibatan teknologi pada dasarnya adalah sesuai dengan bagaimana teknologi awalnya dibuat adalah bagaimana kita bisa menyederhanakan sebuah pekerjaan. Itu adalah tujuan utama adanya sebuah teknologi. Dan semakin berkembang, maka teknologi diharapkan mampu menciptakan sebuah efisiensi dan efektivitas. Jadi bisa terjadi money saving, bisa terjadi time saving, dan menambah value dari sebuah perusahaan. Entah itu nanti manifestasinya bisa dalam bentuk produk, dalam bentuk layanan, dalam bentuk ide atau gagasan, dan seterusnya. Kemudian, kenapa transformasi digital atau keterlibatan IS ini menjadi penting, menjadi esensial dalam sebuah aktivitas perusahaan? Ini adalah terkait tentang adanya globalisasi. Kalau kita ngomongin globalisasi, maka skop bisnis menjadi lebih lebar, gitu ya. Persaingan bisnis menjadi lebih lebar, menjadi lebih terbuka. Nah, untuk berdaya saing, untuk mampu berdaya saing, untuk mampu kita meningkatkan value, untuk mampu meningkatkan kapabilitas kita dalam berinovasi, gitu ya, maka perusahaan dituntut untuk memahami information system dengan baik dan melibatkan teknologi di dalam proses bisnis mereka. Oke,
Ini adalah beberapa poin yang ditimbulkan atau implementasi dari sebuah peluang globalisasi gitu ya. Jadi internet itu diharapkan bisa mereduce cost, kayak tadi saya bilang bisa cost saving gitu ya. Kemudian bisa time saving juga. Oke. Kemudian ini ada in the emerging fully digital firm gitu ya. Baik, di sini ada core business process are accomplished through digital networks gitu ya. Jaringan dalam sebuah bisnis proses itu menjadi lebih terbuka ketika kita memanfaatkan digitalisasi dan teknologi di dalamnya. Sebagaimana kalau misalkan kita sebagai customer gitu ya saat ini apa simple ya gitu ya buat teman-teman. Kalau kita sekarang misalkan sebagai konsumen, kalau dulu di era tradisional atau konvensional, kita mendatangi sebuah toko gitu ya, hanya yang terlihat oleh kita, hanya yang ada di dekat rumah kita, seperti itu. Akan tetapi dengan adanya digitalisasi, maka terbuka peluang bagi kita untuk melihat berbagai toko online yang ada. Nggak hanya di Indonesia, nggak hanya yang di dekat rumah gitu ya. Mungkin di luar negeri juga bisa kita temui seperti itu ya. Nah, begitupun dengan network kita ya. Kemudian ada digital firm offer greater flexibility in organization and management. Ada time shifting gitu ya. Kalau dulu orang bekerja harus 9 to 5 gitu ya untuk melaksanakan aktivitas bisnisnya. Kalau sekarang karena diwakili oleh digitalisasi, oleh teknologi, maka ada time shifting gitu ya. Ada perubahan waktu yang menjadi lebih fleksibel untuk orang bisa melakukan aktivitas bisnis. Kemudian ada space shifting juga. Kayak tadi yang saya bilang, kalau dulu space-nya orang kerja itu marketnya hanya yang ada di lingkungannya dia, yang nearest gitu ya. Sekarang space-nya menjadi lebih luas. Nah, nggak cuma marketnya yang lebih luas, tapi artinya kompetitor kita juga lebih banyak, gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah growing interdependence between ability to use information technology and ability to implement corporate strategies and achieve corporate goals. Ya, oke. Jadi teknologi informasi membuat kita semakin mungkin untuk berkembang, untuk tumbuh, gitu ya, untuk mampu mengimplementasikan strategi kita, untuk bisa lebih achieving goals-nya, gitu. Karena apa? Biasanya teknologi informasi itu bermanfaat bisa untuk kita memprediksi sesuatu karena kita bisa menarik big data, kita bisa melihat peluang pasar, kita bisa membaca tren yang sedang terjadi, kita bisa melihat sebuah analisis fundamental dalam perekonomian, bagaimana kondisi perusahaan kita, apakah masih bisa survive dalam kondisi ekonomi tertentu misalkan. Atau kita bisa melihat siapa sih sebenarnya kompetitor kita gitu ya. Sehingga keberadaan teknologi informasi ini mampu mereduce risk atau risiko gitu ya, mampu mereduce risiko yang akan dihadapi oleh pelaku bisnis karena apa? Ketersediaan informasi yang begitu banyak yang menjadi memungkinkan untuk kita serap informasi tersebut sebagai bahan kita untuk memprediksi atau merumuskan sebuah strategi untuk masa depan. Oke, kemudian next point adalah tentang business firm invest heavily in information system to achieve 6 strategic business objective. Ya. Dengan keberadaan information system atau information technology, maka sebuah tujuan bisnis itu at least yang 6 poin di sini akan bisa lebih mudah dicapai, gitu ya, tentang operational excellence, gitu ya. Yang tadi saya bilang bahwa keberadaan teknologi memungkinkan bagi perusahaan untuk bisa time saving, artinya ada efektivitas pada alur pekerjaan, ya, operasionalnya menjadi lebih excellence, kemungkinan gagal atau failure and error-nya lebih kecil, kemungkinan risikonya lebih kecil, kemungkinan
produknya menjadi tidak terstandarisasi, itu juga kecil, misalkan seperti itu ya kalau dalam proses operasional. Kemudian yang kedua adalah tentang new product, services, and business model. Keterlibatan sistem informasi dan teknologi memungkinkan bagi perusahaan untuk lebih mengembangkan produknya, gitu ya. Karena melalui teknologi kita bisa merancang sebuah produk, kita bisa melihat nanti produk ini jadinya seperti apa ya sebelum kita memproduksi. Itu pun bisa dirancang dan bisa terlihat secara digital. Nantinya akan jadinya seperti apa. Sehingga itu menjadi gambaran yang lebih mudah gitu ya. Apakah kira-kira nanti produknya mampu diterima oleh market gitu ya. Seperti itu. Apakah layanannya nanti kira-kira akan dinilai baik oleh customer-nya seperti itu. Itu bisa dirancang terlebih dahulu melalui keterlibatan teknologi dan digital, jadi lebih nyata buat kita gitu untuk mempertimbangkan apakah kita ambil keputusan ini atau tidak. Kemudian ada yang ketiga, customer and supplier intimacy. Kita pernah kenal yang namanya CRM atau customer relationship management. Melalui sistem informasi kita bisa menyusun database yang baik gitu ya. Kemudian kita bisa membangun engagement yang baik juga, membangun relationship yang baik juga, baik dengan customer maupun supplier. Sehingga tercipta intimacy, tercipta relationship yang lebih panjang karena keterlibatan teknologi di dalamnya, keterlibatan IS di dalamnya. Kemudian improve decision making process, kemudian ada competitive advantage gitu ya. Kemudian ada survival. Jadi kemungkinan ketika kita melibatkan IS dan IT dalam proses bisnis kita, maka kita punya value yang lebih gitu ya, value dalam yang kita manifestasikan dalam bentuk produk, value yang kita manifestasikan dalam sebuah proses yang flow-nya lebih ringkas gitu ya. Kemudian kita mampu punya competitive advantage dalam hal misalkan cost leadership gitu ya. Kita mampu mampu cost saving yang lebih baik sehingga final price-nya lebih berdaya saing misalkan seperti itu, dan kita mampu bertahan di tengah sebuah industrial turbulence gitu ya, sebuah goncangan industri, misalkan sebuah persaingan, kita mampu survive di dalamnya ketika kita mampu senantiasa beradaptasi dengan kemajuan teknologi seperti itu, karena itu mendukung kemampuan atau innovative capabilities dari sebuah bisnis. Oke, ini penjelasan satu persatu tentang tadi ada operational excellence, gitu ya, improvement of efficiency to attain higher profitability, kemudian information system and technology an important tool in achieving greater efficiency and productivity. Segala hal sebenarnya yang dijelaskan di sini, kayak tadi saya bilang, asal muasalnya teknologi adalah tujuannya untuk menciptakan sesuatu yang lebih praktis, sesuatu yang lebih sederhana, sehingga tujuannya adalah time saving and cost saving. Ini adalah tentang bagaimana keterlibatan IS and IT to provide new product, services, and business model. Kemudian customer and supplier intimacy yang saya jelaskan tadi sebenarnya manifestasinya pada customer relationship management. Kemudian ada improve decision making gitu ya, untuk forecasting yang tadi saya bilang, untuk memprediksi. Jadi kita bisa menarik big data melalui ketersediaan data di dunia digital ini gitu. Kemudian kita bisa melihat tren yang terjadi di konsumen kita. Kemudian kita bisa tahu juga tentang bagaimana kondisi di sekeliling dari bisnis kita. Kalau kita misalkan mau pakai analisis PESEL, kita tahu kondisi politiknya seperti apa, kita tahu kondisi ekonominya seperti apa, kondisi sosialnya seperti apa, misalkan gitu ya. Nah, jadi kita tahu kalau misalkan contoh kita mau launching new product gitu ya, atau launching new program, launching new services.
kita mesti tahu nih kondisinya seperti apa. Memungkinkan nggak kondisi negara ini, kondisi kota ini, kalau saya mau launching new product or services kayak gitu ya. Kita bisa forecast. Contoh kalau misalkan kita sekarang masih misalkan dalam era pandemi gitu ya. Kemudian kita ngelihat kita bisa forecast, kita tarik datanya gitu ya. Consumer insight-nya kayak gimana gitu ya. Kemudian kondisi perekonomiannya masyarakat kita seperti apa, daya belinya dalam level yang kayak gimana. Terus kalau kita mau launching new product, kira-kira produk apa sih yang paling digemari atau yang paling dicari? Harga berapa sih yang paling cocok untuk target market kita? Misalkan kayak gitu ya. Itu contohnya. Sehingga keterlibatan IS and IT ini improve decision making process gitu ya, untuk minimize atau reduce risk. And then the next point is ini tentang competitive advantage gitu ya. Ini adalah tentang kemampuan kita berdaya saing gitu ya. Pertama adalah delivering better performance gitu. Kalau kita melibatkan IS and IT di dalam aktivitas bisnis kita, maka kita bisa memberikan better performance. Misalkan kalau produk kita menjadi lebih inovatif. Nggak hanya cuma produknya, tapi mungkin packaging-nya, storage sistemnya, misal logistiknya, delivering-nya, misalkan kayak gitu. Kalau dulu misalkan delivery-nya pakai Gojek, one day mungkin delivery-nya bisa pakai drone, misalkan. Itu nggak menutup kemungkinan suatu saat itu akan terjadi gitu ya. Karena mungkin itu lebih nggak macet, resikonya lebih kecil, mungkin gitu ya, one day itu akan terjadi. Kemudian charging less for superior product gitu ya. Kemudian ada responding to customer and supplier in real time. Nah, ini contohnya gitu ya, keterlibatan IS and IT itu bisa kalau dulu misalkan kita menjawab komplain atau customer mau komplain ke produsen mau nanggapin komplainnya lama gitu ya, mesti ketemu, mesti jalan dulu kalau di era konvensional. Tapi di era digital semua itu bisa terhubung dengan cepat karena keterlibatan sebuah teknologi. Ada platform yang disediakan, ada website yang bisa websitenya dua arah sistemnya gitu sehingga bisa saling berkomunikasi, ada mobile platform misalkan gitu ya, mobile application yang juga menyediakan forum untuk bisa antara customer dan produsen bisa saling berkomunikasi gitu ya, atau misalkan media sosial atau misalkan ada media komunikasi seperti misal WhatsApp, Line dan seterusnya yang memungkinkan semua produk-produk atau tools digital tersebut memungkinkan antara customer dan supplier, antara customer dan produsen itu komunikasinya terjadi lebih real time gitu ya. Kemudian ini survival gitu ya, kemampuan bertahan gitu. Dengan keterlibatan teknologi perusahaan lebih mampu bertahan gitu ya, karena itu tadi dia menjadi tahu siapa kompetitornya, siapa yang akan dihadapi, siapa yang harus dikalahkan, seperti itu. Gitu ya, dibanding dulu yang kita nggak tahu, mungkin yang kita tahu kompetitornya adalah toko-toko yang di sekitar kita aja gitu ya. Tapi kita nggak tahu tuh ada toko-toko lain yang mungkin yang di luar dari sepengetahuan kita ternyata itu adalah kompetitor utama kita gitu. Tapi melalui digital kita tahu gitu, toko sebelah ngejual barangnya apa aja, harganya berapa aja, gimana cara dia ngelayanin customer-nya, menyapa customer-nya, itu kita bisa ngelihat langsung apa yang terjadi di toko sebelah gitu ya. Nah, dengan keberadaan teknologi itu kita jadi bisa antisipasi. Oh, gimana ya kalau toko sebelah seperti ini layanannya, maka saya harus di atasnya lagi. Saya harus memberikan value yang lebih lagi kalau saya mau memenangkan sebuah persaingan dalam hal bisnis gitu ya. Contohnya seperti itu. Oke. Ini adalah interdependence between organization and information technology gitu ya. Bagaimana sebuah teknologi itu berkaitan erat dalam sebuah bisnis proses gitu ya. Ada hardware-nya.
ya otomatis gitu ya, kalau kita menggunakan IT pasti ada hardware-nya gitu. Ada bendanya gitu ya. Ada komputernya, ada servernya, misalkan seperti itu. Kemudian ada data management, ada telecommunication, yang pada akhirnya itu mengerucut pada software, sistem di dalamnya yang dibangun, gitu ya, di dalam si hardware, data management and telecommunication. Ada software-nya. Kemudian software ini yang nantinya akan digunakan oleh sebuah bisnis, gitu ya, sehingga dalam software ini mencakup tentang data management dan platform telekomunikasi gitu ya, yang memediasi antara bisnis firm dengan lingkungan atau stakeholder yang ada di sekelilingnya, bisa dengan customer, bisa dengan supplier, mungkin juga dengan pemerintahan sebagai policy maker dan seterusnya. Gitu ya, tergantung seberapa besar kita membangun sebuah sistem itu dalam dalam menaungi sebuah stakeholder yang ada di sekitar dari lingkup bisnis kita. Apakah kita mau, ini kan nanti skupnya kita bisa misalkan, kalau misalkan hubungan antara si pemilik usaha misalkan dengan karyawan, mungkin akhirnya nanti sistemnya hanya intranet, seperti itu ya. Jadi jaringannya hanya internal. Atau nanti ini jaringannya menjadi internet gitu ya, bisa dinikmati oleh yang di luarnya. Gitu ya, misalkan ada customer, ada supplier, dan beberapa pihak lainnya yang terkait dalam suatu bisnis. Oke, berikutnya adalah saya jelaskan tentang perspektif on information system, gitu ya. Ada information versus data, gitu ya. Information system itu set of interrelated components. Jadi yang dimaksud dari IS itu adalah keterkaitan sebuah komponen, kayak tadi saya bilang antara database perusahaan, data management, gitu ya. Kemudian ada komponen lainnya bagaimana telekomunikasi dikaitkan di dalamnya, bagaimana supaya misal antar divisi itu bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan data management, gitu ya, sama-sama bisa narik data management, kemudian saling bisa berkomunikasi, saling bisa berbagi informasi, contohnya seperti itu ya. Jadi di poin berikutnya ada collect, process, gitu, store and distribute information. Tuh, bisa mengumpulkan informasi bawahan, misalkan ngumpulin laporan ke atasannya, kemudian laporan tersebut bisa diproses untuk menjadi infografis yang bisa dinikmati oleh divisi-divisi lainnya. Kemudian ini bisa sebagai penyimpanan semua laporan dan data-data, kemudian bisa distribusikan juga informasi ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan, gitu ya. Yang mana nanti data yang terkumpul ini, gitu ya, bisa digunakan untuk decision making proses, untuk berkoordinasi, untuk mengevaluasi, untuk controlling dan seterusnya, ya. Oke, kemudian ada yang berikutnya perspektif tentang information versus data. Oke, kalau data itu sifatnya raw, sifatnya mentah, itu adalah data, belum diolah apa adanya. Kalau misalkan data penjualan, ya data penjualan, bulan sekian ada 1000, bulan Februari 1500, bulan Maret ada 800, that's data. Ya. Tapi ketika informasi, disebut informasi, misalkan itu menjadi sebuah grafik, sehingga lebih nyaman dibacanya. Oh, berarti pas dari Januari ke Februari ada peningkatan, kemudian pas di bulan Maret ada penurunan, itu yang disebut dengan informasi. Ketika data itu sudah disajikan lebih mudah gitu ya untuk dibaca oleh si pembaca data tersebut atau pembaca informasi tersebut. Menjadi bermakna karena kalau kita melihat cuma Januari penjualan 1000, Februari 1500, kemudian Maret 800, kita cuma tahu angka tapi kita nggak tahu maknanya gitu ya. Tapi melalui informasi kita bisa ambil misalkan rata-rata penjualan dalam setahun, kita bisa tarik data itu. Kemudian turunnya seberapa tajam, naiknya seberapa tajam, seperti itu. Karena ada infografis gitu ya, ada grafik yang menjabarkan atau yang diinformasikan sesuai dari atau based on data tadi. Itu ya. Jadi teman-teman
harus tahu, harus paham bedanya data dan informasi. Jadi kalau data itu mentah, kalau informasi itu data yang sudah dikelola, menjadi sistematis, menjadi lebih mudah untuk dibaca. Oke. Berikutnya adalah ini ada 3 aktivitas dalam IS gitu ya, dalam memproduksi atau dalam memproduksi sebuah informasi organisasi gitu ya yang dibutuhkan. Jadi ada input, ada processing, kemudian ada output. Ini adalah bentuk aktivitas dari IS gitu ya. 3 activities of information system produce, information organization need gitu. Ada input, ini adalah raw datanya, kemudian diproses, outputnya adalah tadi gitu ya, informasi gitu. Itu adalah outputnya. Oke. Jadi ada input, processing, and output. Kemudian ada feedback gitu. Ketika kita sudah memberikan informasi, kemudian kita mengharapkan ada feedback di dalamnya. Bagaimana informasi tersebut bisa menggugah respon orang, gitu ya. Menggugah respon orang. Contohnya misalkan, oh kita tahu secara informatif bahwa berdasarkan data terjadi penurunan rata-rata dalam setahun sekian, gitu ya. Feedbacknya adalah maka berdasarkan informasi tersebut kita akan mengeluarkan strategi baru agar perusahaan ke depannya menjadi lebih baik, misalkan gitu. Jadi ini adalah untuk mengevaluasi di situ ya. Output return to appropriate members of organization to help evaluate gitu ya. Jadi ini untuk mengevaluasi kinerja misalkan atau mengkoreksi atau mengendalikan atau controlling dan sejenisnya gitu ya. Kemudian ada computer or computer program versus information system. Ini adalah 2 hal yang berbeda gitu ya. Computer and software are technical foundation and tools. Komputer sama software itu tools. Kalau nggak diisi data, ya dia hanya tools, gitu, hanya software yang nggak bermanfaat apa-apa. Tapi ketika ada data, kita cemplungin, kita masukin ke sebuah komputer program atau software, maka dia akan melahirkan sebuah information system. Gitu ya. Jadi ketika data itu berdiri sendiri, cuma data aja, gitu ya, dia juga nggak bermakna apa-apa. Ketika cuma komputer program or software tidak digunakan, tidak diisi apa-apa, maka dia juga tidak bermakna apa-apa. Tapi ketika ada data, kemudian ada software, kita satukan, maka dia akan melahirkan sebuah information system. Ini gambarannya seperti ini ya, gitu. Jadi ini ada di proses gitu ya, merging antara data dan software itu akan melahirkan sebuah output gitu yang pada akhirnya ini bisa dinikmati oleh environment yang ada di sekitar organisasi. Oke, ini adalah perspektif on information system yang tadi ya, gitu ya. Ada organisasi yang menggunakan keterlibatan teknologi, ada manajemen, kemudian ini dihubungkan gitu ya, diintegrasikan menjadi sebuah information system. Jadi kalau misalkan organisasinya ada sendiri gitu ya, teknologinya ada sendiri, manajemennya ada sendiri, tapi kalau tidak diintegrasikan, maka ini tidak bermakna apa-apa. Mereka akan terintegrasikan dengan baik, gitu ya. Ada organisasi, kemudian ada teknologinya diintegrasikan, ada manajemen yang mengisi semuanya itu dikelola dengan baik, gitu ya. Maka itu akan menjadi information system. Kemudian ada organizational dimension of information system. Ada dimensi organisasi sebuah IS. Nah, ini hierarchy of authority responsibility, ini sesuai sama manajemen function gitu ya. Ada levelnya gitu, ada senior management, middle management, operational management, knowledge worker, data worker, production or services worker. Ini adalah dimensi dari information system. Nah, biasanya sesuai nama hierarki ini, maka otoritas untuk mengcapture sebuah IS itu sesuai sama levelnya gitu ya. Semakin tinggi level maka dia semakin bisa mengcapture, punya otoritas untuk mengcapture data secara keseluruhan, dan pada level tertentu dia hanya pada batasan tertentu bisa mengakses data atau informasi.
Seperti ini ya. Oke, organizational dimension of information system. Ada separation of business function, gitu ya. Kemudian unique business process, unique business culture, organizational politics. Ini adalah pemisahan-pemisahan, nanti datanya gitu kan dibagi per divisi, gitu ya. Tapi biasanya ini bisa terintegrasikan dengan baik. Kemudian ada management dimension of information system, manager set organizational strategy for responding to business challenges. Gitu. Kemudian in addition, managers must act creatively, creation of new product and services, occasionally creating the organization. Ya, jadi sebuah sistem informasi ini nggak bisa stagnan, nggak bisa tetap gitu ya. Pada akhirnya adalah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tantangan sebuah bisnis itu yang dihadapi seperti apa, maka butuh manajer yang kreatif untuk mengelola sistem informasi itu sendiri gitu ya, terkait dengan bagaimana dia mengkreasikan sebuah new product or services atau dia merecreating pelaksanaan atau implementasinya dalam suatu organisasi melalui bantuan IS ini. Oke, ini adalah teknologi and dimension of information system. Oke. Rasanya itu saja gitu ya. Ini ada bagian penting misalkan seperti business perspective on information system. Memang gitu ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa investasi di bidang IT itu memang mahal gitu ya. Akan tetapi ketika kita sudah melakukan investasi dalam IT, tentunya dia akan membawa perubahan, tadi ada time saving, ada money saving yang berdampak pada perusahaan sehingga secara jangka panjang pada akhirnya biaya-biaya yang muncul tadi karena investasi sebuah teknologi akan tertutupi dengan beberapa penghematan atau efektivitas yang bisa kita dapatkan setelah teknologi itu diterapkan gitu ya. Ada productivity increase, revenue increases, superior long-term strategic positioning dan semacam itu ya. Kemudian ini terkait dengan business information value chains, ada tadi ya raw data yang banyak. Kalau misalkan sebuah perusahaan itu banyak raw datanya, maka dia bisa lebih mudah menyajikan data itu kembali dalam bentuk IS atau information system. Itu. Jadi lebih memudahkan pekerjaannya. Kemudian ini adalah business information value chain, ada business process gitu ya, ada supply chain management, enterprise management, customer management, knowledge management. Ini semua mampu disederhanakan dengan keterlibatan sebuah teknologi yang akhirnya information systemnya menjadi simple gitu untuk dibaca gitu ya. Dan ini bermanfaat ketika dalam proses planning, coordinating, controlling dan decision making proses gitu. Karena kalau enggak pasti hanya sebuah data, maka ini menjadi data yang berantakan dan banyak banget gitu ya. Tapi dengan keterlibatan IS, maka ini menjadi lebih sederhana dan praktis untuk dibaca. Apalagi kalau misalkan untuk pengambil keputusan, misal CEO gitu ya, nah, maka dengan adanya IS ini mereka akan lebih mudah gitu untuk mengambil keputusannya dibandingkan data yang berserakan yang tadi angka-angka tadi yang belum ditransformasikan dalam bentuk IS. Oke, saya rasa kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan mengenai chapter 1 tentang information system in business today. Semoga materi ini bisa memberikan pencerahan, memberikan insight baru bagi teman-teman mahasiswa tentang bagaimana IS ini berkembang gitu ya, sehingga dia mampu menyederhanakan aktivitas perusahaan atau aktivitas bisnis. Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga ini membawa manfaat bagi teman-teman untuk mempelajari sistem informasi manajemen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.